Halo RB Fans, jumpa lagi bersama aku Ziang Zi. Kali ini aku lagi ada di counter D, tempat check-in Royal Brunei Airlines yang ada di Terminal 1 Bandara Internasional Hong Kong. Nah, aku mau berbagi kisah nih tentang perjalananku selama menggunakan Royal Brunei plus jalan-jalan di negeri seribu masjid Brunei Darussalam. Penasaran seperti apa kisah perjalananku kali ini? Mari simak video aku yang berikut ini. Mudik ke kampung halaman adalah sebuah impian bagiku dan mungkin sebagian dari kawan-kawan yang kini tengah berada di perantauan. Tak banyak persyaratan yang perlu dilakukan. Kita hanya perlu membawa surat vaksin, paspor, visa, dan tak lupa mendaftar ECD untuk mendapatkan barcode-nya. Untuk memastikan barang tak overload, sebelum check-in, lebih baik kita timbang dulu barang yang kita bawa ya. Atau untuk lebih aman lagi, barang bawaan kita bisa juga loh di wrapping seperti ini. Setelah itu, kita bisa check-in dan langsung mencari gate penerbangan sesuai yang tertera di tiket. Dan akhirnya aku sampai juga di gate 50. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan di imigrasi dan sekarang aku masih nunggu untuk boarding pass. Oh ya, aku saranin buat datang lebih awal ke bandara atau maksimal 20 menit sebelum pesawat tinggal landas untuk check-in-nya ya, biar nggak ketinggalan pesawat. Dan sekarang aku mantri dulu. Akhirnya masuk juga ke pesawatnya. Seneng banget deh rasanya akhirnya bisa pulang ke kampung halaman setelah sekian purnama hidup jauh dari handatolan. Doanya ya, semoga selamat sampai tujuan. Berada di dalam pesawat seperti ini rasanya seperti mimpi, apalagi ditemanin mbak-mbak pramugari plus mas-masnya yang cukup friendly saat menjamu kita di dalam pesawat ini. Ditambah lagi, pas mau tinggal landas, kita diajak doa bersama loh, bikin adem aja deh rasanya. Oh ya, jangan takut kelaparan saat terbang bersama Royal Brunei, karena kita bakalan dapat jatah makan yang tentunya halalan toyiban. Ini kayak musnya kan enak banget. Ada rasa strawberry. Ciri khasnya Brunei. Gimana rasanya? Nggak perlu khawatir saat transit di Brunei, karena bandaranya memiliki 8 pintu keberangkatan yang letaknya berdekatan satu sama lainnya. Jadi kita nggak perlu bingung buat mencari gate pemberangkatan selanjutnya. Selain itu, di sini juga tersedia musola, tempat mandi, dan hotel di dalam bandara bagi kalian yang transit lama. Atau kalian juga bisa menyewa hotel sepertiku untuk bisa jalan-jalan di luar bandara. Asik banget loh, dan inilah tempat-tempat yang berhasil aku kunjungi saat transit di Brunei Darussalam. Pergi ke kampung air adalah hal pertama yang aku lakukan pagi itu. Kampung air merupakan salah satu daerah di ibu kota negara Brunei yang menjadi tempat bermukim bagi kurang lebih 40.000 warga Brunei dan merupakan pemukiman di atas air terbesar di Asia Tenggara. Kalau kalian kesini, wajib coba keliling kampung air dengan sampan. Dijamin seru deh. Ini aku lagi sama Bapak siapa? Supri. Pak Supri? Ya. Oh. Ini aku lagi sama Bapak Supri. Diajak muter-muter. Tarif naik sampan ini relatif murah, cukup $20 Brunei saja kalian bisa keliling kampung air selama 30 menit. Tak jauh dari kampung air, kalian akan menemukan salah satu masjid paling indah di Asia Pasifik dan merupakan landmark negara Brunei.
Masjid Omar Ali Saifuddin ini selesai dibangun pada tahun 1958 dan mempunyai kubah berlapis emas murni serta menara masjid setinggi lebih kurang 52 meter. Dan sekarang aku berada di pintu Bahtera yang ada di sisi kanan dari masjid ini. Tempatnya begitu bersih banget, plus ini adalah salah satu ikonik yang cukup lumayan bagus untuk bersuah foto di malam hari. Kalau pagi hari ya landmarknya itu kayak gini, tapi kalau waktu malam hari kalian datang, mungkin berada di sisi luaran sini, itu kalian bisa melihat betapa indahnya masjid ini waktu malam hari. Dan sekarang aku berada di depan Masjid Omar Ali Saifuddin yang ada di kota Brunei. Ini adalah salah satu landmark kota Brunei yang patut kalian kunjungi saat transit ataupun ingin holiday ke tempat ini. Dan masjid ini dibuka sekitar jam setengah 4 pagi sampai jam 10 malam. Kalian bisa explore di samping-samping area masjid. Di situ ada pintu Bahtera yang mana di sana kalau malam hari itu terlihat ciamik banget untuk bersuah foto. So, aku udah explore Masjid Omar Ali Saifuddin ini. Sekarang kita lanjut ke trip selanjutnya. Berjalan kurang lebih 5-10 menit dari Masjid Omar Ali Saifuddin, kita akan menemukan Royal Regalia Museum. Museum ini merupakan tempat dipamerkannya benda-benda koleksi kesultanan, singgasananya yang berlapis emas, serta koleksi souvenir pemberian para pemimpin negara sahabat. Di bagian depan, kita akan langsung melihat kereta kencana yang dipakai saat penobatannya pada tahun 1968, serta deretan tombak dan payung yang dibawa para tentara kesultanan. Barusan keluar dari Museum Diraja. Di tempat ini kita tidak diperkenankan untuk membawa kamera gede ataupun GoPro. Kita hanya diperkenankan untuk membawa handphone, dan ada satu spot yang tidak boleh difoto karena di dalam spot itu dijaga oleh tentara, yang mana di dalamnya itu ada banyak peralatan yang menggunakan emas, kayak kursinya itu emas, patungnya itu emas, kayak gitu. Nah, untuk masuk ke tempat ini memerlukan tiket $5, bisa pakai Singapura dollar atau uang Brunei-nya, atau mungkin kalau ada yang tour bisa langsung ke turnya langsung kayak gitu. Nah, sekarang aku pengen muter lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Aku bakalan explore Brunei sebisa aku. So, kita cabut ke tempat selanjutnya. Tidak jauh dari Museum Kebesaran Diraja atau tepat di sebelah kanannya, kalian bisa datang ke Pusat Sejarah Brunei. Di dalam sini terdapat sejarah-sejarah bagaimana dulu Brunei bisa merdeka, dan tentunya kalian bisa melihat beberapa artefak lama yang ada di dalam sini. So, mau tahu gimana kondisi di dalam? Simak video aku yang berikut ini. Ingin mengenal lebih jauh tentang Brunei Darussalam, tak lengkap rasanya jika tak menyempatkan diri mampir ke Galeri Pusat Sejarah Brunei. Selain gratis untuk masuk ke galerinya, di sini kalian bakalan melihat berbagai macam barang-barang antik sampai surat kabar dari Kalimantan tersimpan di sana. Dan sekarang aku udah sampai di Istana Nurul Iman, salah satu tempat yang wajib kalian kunjungi saat Lebaran tiba. Kenapa? Karena kalian bisa salaman langsung dengan istri Sultan
dan kalian bisa melihat-lihat suasana di dalam Istana Nurul Iman ini. Berhubung aku kesini bukan hari besar, jadi aku mau kasih tunjuk suasana di sekitar Istana Nurul Iman ini untuk kalian semuanya. Istana Nurul Iman adalah kediaman resmi Sultan Hasan al-Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Istana ini juga memegang rekor menjadi kediaman kepala negara terluas di dunia, bahkan beberapa kali lebih luas dari Istana Buckingham di Inggris serta Istana Versailles di Perancis. Untuk memahami bagaimana kehidupan masyarakat di negara Brunei Darussalam pada masa lalu, maka kunjungan singkat ke Museum Teknologi Melayu adalah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Museum ini terletak di Kampung Kota Batu, Bandar Seri Begawan, dan dibuka oleh Sultan Brunei pada tanggal 29 Februari 1988 dengan pembagian 3 ruang pameran pada 3 lantai yang berbeda. Dari sini kita bisa melihat berbagai teknologi yang digunakan oleh masyarakat Brunei di masa lalu dalam kehidupan sehari-harinya. Ruang pameran tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Galeri Rumah Kampung Air, Galeri Teknologi Kampung Air, dan Galeri Teknologi Kampung Darat. Tertarik buat berkunjung ke sini? Dan saat ini aku sedang berada di Galeri Rumah Kampung Anyar. Ini suasananya benar-benar sepi banget ya. Ini adalah bentuk bangunan dari rumah-rumah panggung di Kampung Anyar zaman dahulu kala. Jadi di sini kalian bisa melihat rumah-rumah tradisional, terus di pembaha ruangnya yang seperti di belakang aku itu, atau di samping aku sebelah sini. Untuk selanjutnya kita harus menuju ke tempat berikutnya untuk mempersingkat waktu. Pasar Malam Gadong merupakan pasar malam yang berada di wilayah Gadong yang beroperasi mulai jam 4 sore. Di sini kita bisa menikmati aneka kuliner khas Brunei. Jika kita mampir di Pasar Malam Gadong, maka pulut panggang, keropok lekor, serta nasi katok merupakan makanan khas yang tidak boleh kita lewatkan untuk kita cicipi di sini. Sayang banget, aku harus segera kembali ke bandara, jadi tak sempat melihat kemeriahan pasar malamnya di malam hari. Dan sekarang aku berada di Pasar Gadong. Jaraknya nggak jauh dari hotel tempatku menginap. Harganya lumayan murah loh di sini. Segini banyak cuma habis $5 aja. Dijamin deh nggak bakal bikin dompetmu merana. Sekarang waktunya aku pulang ke Indonesia. Sampai ketemu ya di bandara. Bye-bye! Gimana? Udah ada planning belum buat cuti ke Indonesia? Jangan lupa ya pesen tiketnya pakai Royal Brunei aja. Aku Ziyang Zi dari Bandara Internasional Hong Kong. Selamat menyaksikan acara selanjutnya.